Topik berikutnya adalah perpindahan panas dari permukaan yang diperluas atau extended surface. Permukaan yang diperluas ini digunakan pada kondisi khusus yang melibatkan perpindahan panas, konduksi pada zat padat, jadi ada konduksi pada zat padat, dan pada saat yang bersamaan ada perpindahan panas jenis konveksi dari batas-batas sistem yang berupa zat padat tadi. Nah, kalau dari slide-slide sebelumnya, kita melihat kombinasi antara konduksi dan konveksi ini, tetapi arahnya lurus. Jadi bisa searah X atau searah Y atau Z. Tapi pada kasus ini nanti kita melihat bahwa arah dari perpindahan panas konveksi itu tegak lurus terhadap arah panas konduksi di dalam zat padat. Kalau Anda perhatikan di gambar sebelah kiri ini merupakan skema, kita mempunyai dua region yang di bawah ini region 1 ini, terus yang di atas ada region 2. Nah, di sini ada suatu komponen strach ya, atau apa ya bahasa Indonesianya penopang yang menghubungkan region 1 dengan region 2. Terus di sepanjang permukaan dari penopang atau strat itu ada aliran fluida, diketahui temperaturnya theta hingga, kemudian koefisien konveksinya H. Nah, region 1 itu mempunyai temperatur T1 yang lebih besar dibanding dengan temperatur di region 2, yang juga lebih besar dibanding dengan temperatur dari fluida yang mengalir bersentuhan dengan penopang tersebut. Nah, di sini nanti ada perpindahan panas dari region 1 melewati ini, melewati penopang ini, terus dia bergerak panasnya menuju ke region 2. Di saat yang bersamaan, karena temperatur dari permukaan komponen penopang atau strats ini lebih besar dibanding dengan temperatur dari fluida, maka akan ada perpindahan panas konveksi juga. Ini yang arahnya ya tegak lurus. Jadi pada kasus ini T1 lebih besar dibanding T2, T2 lebih besar dibanding dengan T dari fluida, sehingga akan ada perpindahan panas dalam arah X. Arah X ini arah ke atas ya, arah ke atas, arah vertikal. Kemudian di saat yang bersamaan ada perpindahan panas jenis konveksi yang arahnya horizontal, baik ke sini maupun ke arah kiri ini. Nah, di sini karena ada perpindahan panas konveksi saat energi itu mengalir sepanjang lapisan penopang atau strats, maka kalau Anda perhatikan grafik atau kurva temperatur dari T1 ke T2, Anda perhatikan bahwa slope-nya tidak konstan. Ada penurunan slope karena ada perpindahan panas konveksi ini. Jadi kalau Anda misalkan tidak ada perpindahan panas konveksi, maka garis merah ini akan mempunyai slope yang konstan. Artinya dia akan berupa garis lurus ya. Tetapi karena ada perpindahan panas konveksi, maka dt per dx-nya menurun dengan x. Nah, aplikasi dari permukaan yang diperluas ini umumnya digunakan untuk meningkatkan perpindahan panas antara zat padat atau solid, jadi antara komponen yang bersangkutan dengan fluida yang mengalir di sekitarnya. Nah, nama umum dari permukaan yang diperluas atau extended surface itu disebut sebagai sirip atau vein. Ya. Nanti kalau Anda bekerja di bidang thermal akan menjumpai banyak komponen yang menggunakan sirip atau vein untuk meningkatkan laju perpindahan panas. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan gambar di sebelah kiri bawah, yang gambar yang A ini kita asumsikan sebagai komponen awalnya ya. Nah, di sini komponen awal ini mempunyai temperatur Ts, terus luasan yang terekspos ke fluida itu adalah A ya. Nah, fluidanya itu mempunyai sifat temperaturnya theta hingga dengan koefisien konveksi tertentu. Nah, karena Ts
tidak sama dengan T tak hingga, dalam hal ini TS lebih besar dibanding dengan T tak hingga, maka akan ada perpindahan panas dari permukaan tersebut ke fluida sebesar ini. Q sama dengan H kali A kali perbedaan temperatur, yaitu TS minus T tak hingga. Nah, jika misalnya TS-nya itu tetap, ada dua cara perpindahan panas. Ada dua cara untuk meningkatkan perpindahan panas. Pertama, Anda bisa tingkatkan harga H-nya. Nah, dalam hal ini, kalau Anda sudah paham tentang konveksi bebas dengan konveksi paksa, maka kalau Anda tingkatkan H-nya, maka Anda menuju ke kondisi panas konveksi paksa. Dalam hal ini, dalam aplikasi realnya, Anda bisa naikkan kecepatan dari fluida yang mengalir di sekitar permukaan tersebut. Anda gunakan fan atau Anda tiup, ya, maka hanya akan naik. Nah, nanti dalam kondisi real akan ada optimasi antara kenaikan H ini dengan misalnya biaya yang perlu kita keluarkan. Kalau misalnya kecepatan ini kita naikkan dengan menggunakan fan, Anda harus beli fan-nya, Anda harus menambah biaya operasi untuk mengoperasikan dari fan-nya itu, tentunya perlu biaya listrik dan seterusnya. Atau kita juga bisa memanipulasi atau menurunkan temperatur dari fluidanya. Nah, opsi yang kedua ini biasanya tidak praktis karena kalau Anda misalnya mengekspos suatu pipa yang mengalirkan fluida panas, Anda ekspos ke udara luar. Nah, udara luar itu umumnya sulit sekali untuk dimanipulasi temperaturnya. Ya. Opsi yang ketiga itu bisa dengan memperluas permukaan, seperti yang ditunjukkan di bagian B ini. Nah, di sini kita bisa pasang fin, mungkin satu, mungkin dua, atau mungkin banyak, sehingga luasan dari permukaan yang bersentuhan dengan fluida itu naik. Ya. Opsi yang ketiga inilah yang umumnya dipakai untuk meningkatkan perpindahan panas dengan biaya yang lebih kecil dibanding misalnya opsi untuk meningkatkan koefisien konveksi. Nah, Anda perhatikan di bagian B ini, jika konduktivitas thermal dari bahannya tak hingga, ya, artinya tidak ada tahanan thermal konduksi di dalam fin, maka seluruh permukaan dari fin itu akan mempunyai temperatur yang sama dengan temperatur dari base-nya, ya, dari permukaan dasarnya, yaitu TS. Ya, sekali lagi, Anda bayangkan kalau fin-nya itu mempunyai konduktivitas thermal tak hingga, sehingga tahanan thermalnya 0, maka temperatur dari fin-nya itu akan sama dengan temperatur dari base-nya. Nah, contoh dari aplikasi sirip, kalau Anda lihat di gambar ini yang sebelah kiri itu adalah pemakaian sirip untuk meningkatkan perpindahan panas pada engine. Ya. Kalau Anda mempunyai sepeda motor atau mungkin sering melihat engine pada sepeda motor, Anda akan melihat konstruksi dari blok engine-nya itu seperti sebelah kiri. Nah, ini merupakan sirip, ya. Sirip yang dipasangkan, ditancapkan, atau mungkin dia sudah terintegrasi jadi satu dengan engine blocknya. Sirip-sirip inilah yang digunakan untuk meningkatkan perpindahan panas dari engine ke lingkungan. Tujuannya kalau di sini ya, untuk mendinginkan material. Material dari engine itu terbuat dari jenis tertentu yang mempunyai batas temperatur tertentu yang pula. Yang sebelah kanan ini adalah aplikasi sirip untuk mendinginkan CPU. Ya, CPU-nya nggak kelihatan, tetapi siripnya ini kelihatan. Ini siripnya ini. Terus di atas siripnya dipasang fan. Ya. Fan-nya ini dia menyedot udara, jadi aliran udaranya itu akan seperti ini dari arah nggak kelihatan sebentar. Dari arah sebelah sini, kemudian sini, dan seterusnya disedot oleh fan, kemudian bergerak ke atas.
sehingga CPU-nya mendapatkan pendinginan yang cukup. Ya, kalau Anda suka ngoprek-ngoprek komputer, Anda pasti familiar dengan konstruksi ini. Dan unjuk kerja dari CPU itu sangat tergantung dengan temperatur dari permukaan CPU-nya. Jadi kalau temperatur dari CPU-nya naik, biasanya kecepatan pemrosesan di dalam CPU itu turun. Ya, sehingga pendinginan di CPU itu sangat penting. Ini contoh sirip yang ada di dalam buku referensi. Ya. Jadi yang sebelah kiri ini menunjukkan skema, misalnya ada pipa, pipanya di dalamnya dialiri suatu fluida dalam bentuk liquid. Kemudian ada gas, aliran gas ini yang mengalir, dia melintang terhadap pipa. Terus di setiap bagian dari pipa dalam jarak tertentu, namanya biasanya jarak namanya pitch ya. Dalam jarak tertentu itu dipasangin sirip bentuk ring ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini adalah siripnya. Tujuannya sekali lagi untuk meningkatkan perpindahan panas. Kemudian di sebelah kanan itu juga contoh pemakaian sirip dengan konstruksi yang berbeda. Ada aliran cair, fase cair melewati suatu slot ya, pipa, tetapi penampangnya tidak melingkar tetapi dalam bentuk mendekati persegi ya ini. Terus kemudian ada juga aliran gas yang melintang terhadap konstruksi dari ductnya. Nah, fan-fannya terlihat jelas ini. Kemudian konfigurasi dari sirip itu bisa bermacam-macam. Ini menunjukkan skema dari berbagai konfigurasi sirip. Yang A ini disebut sebagai sirip lurus, straight fan. Terus kalau Anda perhatikan, penampang dari siripnya itu mempunyai luasan yang konstan. Ya, ditunjukkan itu oleh garis putus-putus hitam. Jadi kalau siripnya Anda potong terhadap posisi X, maka luas penampangnya itu akan konstan. Luas penampangnya ini tentunya adalah W kali T, yang berupa persegi. Kemudian yang B, yang ke kanan ini juga termasuk jenis straight fan, tetapi penampangnya itu mempunyai luasan yang tidak konstan, fungsi dari X. Ya. Kalau Anda perhatikan, semakin besar X atau semakin menjauh dari base-nya, luas penampangnya mengecil. Dan yang C ini sirip atau fan jenis annulus atau annuli, ya, di mana di sini bentuknya seperti ring atau cincin, kemudian dipasangkan ke base-nya yang berbentuk silinder. Yang sebelah kanan ini sirip jenis fin. Jenis fin ini bisa mempunyai penampang yang konstan atau penampang yang bervariasi seperti yang ditunjukkan oleh D ini. Nah, jenis fin ini dia bisa mempunyai bentuknya circular ya, penampangnya circular. Nah, biasanya konfigurasi dari fin itu bisa terintegrasi penuh dengan base-nya, dalam arti dia dibuat dalam satu komponen utuh. Ya, kalau Anda perhatikan misalnya yang kiri ini bahannya misalnya metal, nah, yang fan-nya ini dia terintegrasi jadi satu, tidak ada batasnya. Ya, bisa juga fan-nya itu ditancapkan. Nah, tergantung dari seberapa bagus proses penancapannya, kemungkinan juga ada tahanan kontak antara fin dengan permukaan base-nya. Tapi kalau dia terintegrasi secara penuh dengan base-nya, tidak ada tahanan kontak di sana. Tahanan yang ada ya berupa tahanan konduksi yang tergantung sifat dari material. Oke, sekarang kita melakukan analisis konduksinya. Nah, di sini seperti di kasus slide saya sebelumnya, perpindahan panasnya itu dapat dihitung kalau distribusi temperaturnya diketahui. Nah, sama dengan slide sebelumnya, nanti kita bisa terapkan kesetimbangan energi untuk mendapatkan distribusi temperatur di dalam fan-nya. Nah, untuk
awalnya kita bisa asumsikan, jadi untuk memudahkan analisis kita bisa asumsikan perpindahan panasnya steady, ya steady artinya tidak ada parameter yang berubah terhadap waktu. Terus kemudian satu dimensi, ya satu dimensi kalau Anda perhatikan siripnya seperti di bagian bawah kiri ini, maka dia satu dimensi arah X, ya arah X-nya ini sepanjang sumbu dari vane-nya. Ini jenis spin vane, ya. Nah, jadi kita bisa asumsikan tidak ada perpindahan panas dalam arah yang lainnya, arah Y maupun Z. Meskipun dalam prakteknya ada, tetapi untuk penyederhanaan kita bisa asumsikan perpindahan panasnya hanya pada arah X. Terus juga kita bisa asumsikan radiasinya diabaikan, terus tidak ada generasi panas di dalam vane, yang masuk akal ya. Biasanya vane-nya itu merupakan komponen pasif ya, tidak ada generasi panas di dalamnya. Kemudian kita juga bisa asumsikan bahwa koefisien konveksi sepanjang permukaan dari vane H itu seragam ya. Seragam mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. L-nya panjang dari vane. Nah, kalau Anda perhatikan, misalnya kita ambil satu segmen kecil dari vane ini, sehingga kita mempunyai segmen dengan ukuran ketebalan sebesar dx ini. Nah, nanti kita bisa terapkan keseimbangan energi di komponen kecil ini dengan ketebalan dx. Kalau Anda perhatikan, ada perpindahan panas konduksi arah x ya. Dari sebelah kiri itu ada Qx, kemudian di sebelah kanan permukaan itu ada Qx plus dx ya. Jadi Anda bisa asumsikan permukaan yang sebelah kiri ini mempunyai lokasi x ya. Kemudian permukaan yang di sebelah kanan ini dia mempunyai lokasi x plus dx. Nah, kemudian sepanjang permukaan dengan ketebalan dx itu ada perpindahan panas jenis konveksi ya, yang tegak lurus arahnya terhadap perpindahan panas jenis konduksi di dalam vane-nya. Oke, kita lihat formulanya. Nah, kalau kita terapkan keseimbangan energi pada komponen kecil ini, maka kita akan mendapatkan persamaan 3.61. Nah, di sini perpindahan panas dari arah kiri itu sebesar Qx, ini dia arahnya masuk ke domain. Anda perhatikan ini arah panahnya itu masuk ke arah domain, dibalance dengan energi yang mengalir keluar dari sistem. Nah, yang mengalir keluar dari sistem ini adalah ini Qx plus dx, terus ini juga dq konveksi, ya, persamaan 3.61. Kemudian dari hukum Fourier ya, bab 1 ya, bab 1 bab 2 itu kita mempunyai persamaan 3.62 bahwa perpindahan panas konduksi itu sama dengan minus K kali AC. AC-nya ini adalah luas penampang dari vane. Nah, kebetulan di skema ini AC-nya itu berubah terhadap X ya. Nanti kita bisa sederhanakan untuk kasus AC-nya tetap ya tidak berubah dengan X, tapi untuk contoh di gambar ini AC-nya itu berubah dengan X, semakin besar X-nya AC-nya semakin kecil ya. Nah, kemudian perpindahan panas pada permukaan X plus dx itu adalah Qx plus dx yang bisa diformulasikan dengan persamaan 3.63. Qx plus Q plus per dx kali dx. Nah, ini sebetulnya diasumsikan bahwa dia seperti garis lurus ya. Jadi perpindahan panas pada permukaan X plus dx itu adalah perpindahan panas pada permukaan X sebesar Qx ini. Terus ditambah laju perubahan di dalamnya. Nah, sehingga kalau Anda masukkan persamaan 3.63 terus 3.62 ini, Anda akan mendapatkan persamaan 3.64. Ya. 3.64 ini merupakan persamaan Q pada permukaan X plus dx.
Ini berasal dari persamaan 3.63 di mana Qx-nya diganti dengan persamaan 3.62. Kemudian untuk perpindahan panas konveksinya, itu kita gunakan rumus panas konveksi ya. Dalam hal ini, karena geometrinya itu mempunyai ketebalan dx, sehingga kita mempunyai rumusan konveksi persamaan 3.65. Jadi ini dq konveksi. Jadi karena komponen kecil, yang infinitesimal, di sini persamaan konveksi dalam bentuk diferensialnya itu H kali D, D-nya diferensial ya, DAS kali T minus theta hingga. Nah, DAS-nya ini adalah luasan dari permukaan elemen diferensialnya itu. Jadi di sini DAS-nya tentunya adalah keliling dari elemen diferensial itu dikalikan dengan ketebalan. Ketebalannya adalah dx. Terus kalau kita substitusikan persamaan 365 untuk konveksi, terus persamaan 364 untuk konduksi ke persamaan balance energy, persamaan 3.61. 3.61-nya saya taruh di atas ini. Ini persamaan balance energy awalnya. Maka kita akan dapatkan persamaan ini. Ya, di sini kita mempunyai panas konduksi, resultan panas konveksi dibalance oleh panas konveksi, tetapi saya pindah ke sebelah kiri supaya sebelah kanannya 0 ini. Nah, kemudian ke bawah ini hanya manipulasi matematika biasa ya. Di suku yang ini kita jabarkan menjadi suku ini. Nah, jadi sebetulnya kalau di suku yang pertama ini kan kita bisa menuliskan D per dx dalam kurung misalnya F1 kali F2 ya. Kalau Anda masih ingat di kalkulus, di F1 kali F2 itu kan sama dengan F aksen 1 kalikan F2 ditambah F1 kali F aksen 2. Anda mendapatkan ini. Kemudian, kita mendapatkan persamaan 3.66. Nah, untuk menyelesaikan persamaan 3.66 ini kita perlu kondisi batas. Ya. Nah, nanti setelah ketemu solusi dari persamaan 366 berupa distribusi temperatur, kita bisa menghitung perpindahan panas. Nah, panasnya dihitung dengan persamaan 3.62 ini. Oke, sekarang kita lihat solusi dari persamaan 3.66. Oke, untuk mendapatkan solusi dari persamaan 3.66 ini kita perlu melihat lebih spesifik tentang geometri dari vane-nya. Nah, kita mulai dengan kasus di mana siripnya persegi ataupun juga siripnya bisa bentuknya sirkular seperti yang B ini. Nah, di sini kita asumsikan atau kita lihat di gambarnya ini bahwa luas penampangnya konstan. Penampangnya konstan, baik untuk yang sirip straight jenis persegi yang A maupun sirip yang kanan ini jenis pin-fin ya, sirip jarum ya. Itu keduanya mempunyai permukaan yang konstan. Nah, kalau Anda perhatikan di kedua contoh sirip ini, Anda bisa lihat bahwa siripnya ini ditancapkan ke permukaan dasarnya. Bisa sekali lagi bisa ditancapkan seperti jenis jarum ini atau dia terintegrasi menjadi satu dengan base-nya. Nah, message-nya di sini bahwa di permukaan dasar atau base dari komponen di mana sirip itu berada, itu dia mempunyai temperatur sebesar TB. Nah, ini TB. TB ini dia berada pada posisi X sama dengan 0 ya. Jadi saat X-nya sama dengan 0, itu temperatur base-nya itu TB yang sama dengan temperatur dari sirip pada X sama dengan 0 di sini. Jadi temperatur dari sirip saat X-nya sama dengan 0 itu sama dengan TB atau temperatur dari permukaan dasarnya.
Terus siripnya ini diekspos pada suatu fluida dengan temperatur tak hingga. Tujuan kita adalah menentukan atau menyelesaikan persamaan 366 ini yang merupakan persamaan distribusi temperatur dari sirip atau veinnya. Oke, untuk AC konstan ya, baik untuk sirip A maupun B, wah ini ya. Untuk AC konstan itu maka nanti kita akan mendapatkan persamaan 366 ini secara lebih sederhana. Untuk AC konstan, terus kemudian AS-nya itu sama dengan P kali X. Jadi P-nya itu merupakan keliling dari siripnya. Kalau untuk sirip yang sebelah kiri, berarti keliling dari penampangnya ya 2W ditambah 2T ya. Kalau yang sebelah kanan ya keliling dari lingkarannya Pi kali D. Nah, AS-nya itu tentunya adalah keliling kali X. Nah, kalau AS-nya itu dihitung mulai dari pangkal dari siripnya saat X-nya sama dengan 0. Nah, karena AC-nya konstan, maka DAC per DX-nya 0. Ini dalam rumus matematikanya ya. Karena AC-nya konstan, maka DAC per DX-nya sama dengan 0. Kemudian DAS per DX-nya itu sama dengan P. Ya, sama dengan P. Nah, kalau kita masukkan kedua rumusan ini ke persamaan 3.66, kita akan mendapatkan persamaan 3.67. Ini untuk kasus sirip dengan luas permukaan konstan. Baik siripnya jenis persegi yang A maupun siripnya jenis yang vein ya, jenis pin ya, pin vein yang B. Oke, untuk melakukan penyederhanaan secara lebih lanjut, maka diperkenakan variabel tambahan yaitu theta persamaan 3.68. Theta ini dia melambangkan temperatur lebih atau ekses temperatur. Nah, di sini theta itu merupakan selisih antara temperatur permukaan atau temperatur vein pada jarak tertentu dari dasarnya, fungsi dari X, perbedaannya terhadap temperatur dari lingkungan. Tx minus theta hingga sama 3.68. Nah, theta hingganya konstan. Theta hingganya konstan. Ya, karena theta hingganya konstan, maka d theta per dx itu akan sama dengan dt per dx. Kalau kita substitusikan persamaan 3.68 berikut juga ini ke persamaan 3.67, maka kita mendapatkan persamaan 3.69. Ya, sekarang lebih kompak lagi bahwa d kuadrat theta per dx kuadrat minus m kuadrat theta sama dengan 0. M-nya itu merupakan H kali P dibagi K kali AC persamaan 3.70. Persamaan 3.69 kalau Anda perhatikan, ini dia merupakan persamaan diferensial order 2, homogeneous, dan linear. Kalau Anda udah lupa kenapa disebut homogeneous, kenapa dia disebut linear, silahkan direview kalkulusnya ya. Oke. Solusi dari persamaan 3.69 itu adalah persamaan 3.71. Ini juga sudah dipelajari kalkulusnya, review lagi. Anda punya persamaan diferensial order 2, homogeneous, dan linear, seperti persamaan 3.69 ini, solusinya adalah persamaan 3.71. Yaitu theta yang merupakan fungsi dari X itu sama dengan C1 kali E, ini eksponen ya, pangkat M kali X ya, ditambah C2 kali E pangkat minus M kali X. Nah, di sini kita mempunyai dua konstanta C1 dan C2. Untuk menyelesaikan C1 dan C2 ini perlu kondisi batas. Ya. Jadi, karena ada dua konstanta, kita perlu dua kondisi batas juga.
Kondisi batas yang pertama, ini kita bisa dapatkan pada posisi di mana X-nya sama dengan 0, yaitu pada pangkal vent-nya. Nah, pada X sama dengan 0, temperatur dari vent di pangkal itu sama dengan TB, sama dengan temperatur dari base-nya. Lagi dengan asumsi tidak ada tahanan kontak ya. Oke, kalau kita masukkan persamaan ini bahwa pada X sama dengan 0 T-nya TB, kita bisa mendapatkan persamaan 3.72. Jadi bahwa theta pada X sama dengan 0 itu sama dengan TB minus theta hingga sama dengan theta B. Oke. Oh, ini persamaan kalau kita substitusikan kondisi ini pada persamaan theta ya. Tadi tetanya itu kan dirumuskan sebagai ini. Pulpen saya agak ngadet. Tx minus theta hingga. Nah, di sini pada x sama dengan 0, ya, x sama dengan 0, theta 0 itu sama dengan tb minus theta hingga persamaan 3.72. Oke. Kondisi batas yang kedua itu adalah pada ujung siripnya. Siripnya itu mempunyai panjang L, kalau Anda perhatikan di gambarnya ini. Sehingga kita ingin terapkan kondisinya seperti apa pada lokasi ujung siripnya. Ujung siripnya. Kita sudah mempunyai kondisi batas dari pangkal siripnya. Kita ingin mendapatkan kondisi batas dari ujung siripnya. Yaitu pada X sama dengan L. Oke. Kondisi termal pada ujung sirip itu bisa bermacam-macam. Pertama kita mulai kalau ujung siripnya itu mempunyai panas konveksi. Mempunyai panas konveksi sehingga ada perpindahan panas jenis konveksi dari ujung siripnya ke lingkungan. Nah, di sini panas konveksi itu rumusnya ini ya. H kali AC. AC-nya itu adalah luasan dari ujung siripnya dikalikan bedaan temperatur, yaitu temperatur pada ujung sirip TL dikurangi dengan theta hingga. Itu tentunya dibalance oleh perpindahan panas konduksi di dalam vent itu. Itu K kali AC kali DT per DX pada ujung vent, yaitu pada X sama dengan L. Oke, kalau kita sederhanakan, kita akan dapatkan persamaan 3.73. Di sini kita masukkan parameter theta yang berupa perbedaan temperatur antara Tx, X-nya itu L, ya, dengan temperatur tak hingga. Oke, kalau kita substitusikan persamaan 3.71, itu oke, saya tunjukkan ini di atas. Persamaan 3.71 ke persamaan 3.72 dan persamaan 3.73. Kalau kita substitusikan, maka kita akan dapatkan ini, persamaan 3.74. Ini untuk pangkalnya, kemudian persamaan yang ini adalah untuk ujungnya. Dari dua kondisi batas di pangkal, kita mendapatkan persamaan 3.74. Kemudian di ujungnya, kalau dia mengalami panas konveksi, kita mendapatkan persamaan ini. Nah, dari dua persamaan ini, itu bisa kita selesaikan untuk mendapatkan C1 dan C2, sehingga diperoleh persamaan distribusi temperatur untuk kasus A ini berupa persamaan 3.75. Persamaannya berupa cos dan sinus hiperbolik. Lagi, kalau Anda sudah mulai lupa tentang cos hiperbolik dan sinus hiperbolik, silahkan direview kalkulusnya. Di persamaan 3.75 ini adalah persamaan distribusi temperatur di dalam sirip jika ujung dari siripnya itu mengalami perpindahan panas konveksi. Oke, persamaan 3.75-nya saya tunjukkan lagi di sini. Nah, begitu kita mempunyai atau mendapatkan
rumusan distribusi temperaturnya persamaan 3.75 di mana permukaannya di mana ujung dari siripnya itu mengalami panas konveksi, maka kita bisa menghitung perpindahan panasnya. Sehingga Anda bisa langsung substitusikan persamaan 3.75 ini ke persamaan perpindahan panas. Ini persamaan 3.76. Oke, kalau Anda substitusikan, nanti Anda akan mendapatkan perpindahan panas melewati siripnya itu berupa persamaan 3.77. Alternatif lain untuk mendapatkan persamaan 3.77 ini, Anda bisa gunakan dari sisi konveksinya. Kalau 3.76 itu Anda hitung perpindahan panasnya dari sisi konduksi, dari sisi konveksinya Anda bisa gunakan persamaan ini, bawah ini. Jadi Anda integralkan sepanjang luasan dari siripnya. Nanti Anda akan ketemu persamaan 3.78. Nah, kalau Anda substitusikan theta X-nya ini dari persamaan 3.75, nanti Anda akan mendapatkan persamaan 3.77. Sama pasti tentunya. Oke, kasus yang kedua, jika ujung dari siripnya itu diisolasi secara termal, sempurna. Jadi artinya ujung dari siripnya itu adiabatik. Di sini tidak ada, ininya tidak ada konveksi, tapi di sini Q-nya sama dengan 0, adiabatik. Alias kita mempunyai ini, d theta per dx pada ujung itu sama dengan 0, persamaan 3.79. Nah, kalau kita substitusikan dari persamaan 3.71 ini ke persamaan 3.9, kemudian membaginya dengan M, kita akan mendapatkan persamaan ini. Persamaan yang barusan kita dapat ini bersama-sama dengan persamaan di bagian pangkal dari sirip, persamaan 3.74 ini. Nanti kita bisa gunakan untuk menyelesaikan C1 dan C2. Ketemulah persamaan 3.80. Ini adalah distribusi temperatur untuk kasus di mana ujung siripnya itu adiabatik. Nah, setelah ketemu distribusi temperaturnya persamaan 3.80, kita bisa menghitung perpindahan panasnya, diperolehlah persamaan 3.81. Kalau Anda tertarik ya untuk melakukan penurunan-penurunan, silahkan Anda lakukan sendiri. Kalau nanti ada kesulitan, Anda bisa kontak saya ya. Tapi di ujian perpindahan panas biasanya persamaan-persamaannya ini sudah diberikan ya. Atau bahkan beberapa dosen melakukan ujian perpindahan panas ini secara open book ya. Jadi Anda bisa bawa buku Anda sehingga tidak perlu menghafal di luar kepala persamaan-persamaan ini. Yang penting Anda paham dan tahu persamaan mana yang harus digunakan jika kasusnya A, jika kasusnya B, jika kasusnya K, jika kasusnya L, dan seterusnya. Kasus berikutnya, jika temperatur dari ujung siripnya diketahui. Jadi di sini bukan ini, tetapi ini. Jadi jika theta L-nya diketahui. Nah, sama dengan proses penurunan distribusi temperatur di kasus A dan kasus B, nanti Anda akan mendapatkan distribusi temperaturnya itu berupa persamaan 3.82. Nah, kalau Anda substitusikan persamaan 3.82 ini ke persamaan laju perpindahan panas, maka Anda akan mendapatkan persamaan 3.83. Jadi untuk kasus di mana temperatur dari V-nya itu diketahui, jadi TL-nya itu diketahui, maka kita gunakan persamaan 3.82 untuk distribusi temperatur dan 383 untuk perpindahan panasnya. Oke. Kemudian untuk kasus di mana siripnya itu mempunyai panjang tak hingga, maka nanti kita akan mendapatkan kondisi di mana temperatur dari ujung siripnya itu sama dengan temperatur dari fluidanya. Jadi untuk kasus di mana L-nya itu menuju tak hingga,
Oke. Maka TL-nya itu sama dengan, ini tak hingga. TL-nya itu sama dengan T tak hingga, sehingga theta itu yang merupakan T L, ini theta L, minus T tak hingga, itu sama dengan 0. Nah, untuk kasus ini, maka kita mendapatkan distribusi temperaturnya berupa persamaan 3.84, kemudian perpindahan panasnya itu persamaan 3.85. Ya, perlu saya tekankan, kalau Anda lihat di slide-slide sebelumnya, saya tetap kasih gambar ini, padahal ini berasal dari case A ya. Jadi untuk case B, case C, dan case D, tadi saya tekankan untuk menghapus ini, ya. Terus saya ganti dengan kondisi yang sama dengan case yang bersangkutan. Kalau misalnya case-nya D ini berarti kita tidak punya konveksi, tetapi kita mempunyai kondisi di mana TL-nya sama dengan T tak hingga. Nah, di sini distribusi temperatur yaitu tidak berlaku ya. Jadi jangan bingung. Oke, ini sebagai ringkasannya tabel 3.4. Kita mempunyai 4 kasus ya. Kasus A, B, C, D. Ya, kasus A itu jika ujung siripnya mengalami panas konveksi. B itu jika ujung siripnya itu adiabatik. C-nya itu jika ujung siripnya mempunyai temperatur yang diketahui. D-nya itu jika siripnya mempunyai panjang tak hingga, sehingga temperatur dari ujung siripnya itu sama dengan temperatur dari fluida, sehingga tetanya 0. Nah, di kolom yang kedua, ini berupa distribusi temperatur. Di kolom yang terakhir ini berupa perpindahan panasnya. Jadi tabel ini meringkas 4 kasus yang saya tunjukkan di slide-slide sebelumnya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu rod batangan ya yang sangat panjang. Dia mempunyai diameter 5 mm. Terus pada satu ujungnya itu dia mempunyai temperatur 100 derajat Celcius. Ini temperatur dari base-nya ya. Kemudian permukaan dari rod ini diekspos ke lingkungan udara, ya, udara luar, temperaturnya 25 derajat Celcius, terus koefisien konveksinya 100 watt per meter persegi Kelvin. Kalau Anda perhatikan nilai dari koefisien konveksinya ini 100, itu besar. Nah, jadi Anda bisa bayangkan ini berupa konveksi paksa, ada aliran udara di sekeliling rodnya. Pertanyaan pertama adalah distribusi temperatur sepanjang rodnya ini jika rodnya itu berupa atau berasal dari material pure copper, tembaga. Kemudian jika rodnya itu berasal dari paduan aluminium. Terus yang ketiga, jika rodnya itu terbuat dari stainless steel. Dan juga ada pertanyaan berapa kehilangan panas sepanjang permukaan rodnya itu. Terus yang kedua ditanya estimasi panjang dari rod yang harus dipunyai jika kasus dari D, itu berupa kasus di mana rod itu panjangnya tak hingga, itu bisa digunakan untuk mengestimasi kehilangan panas. Jadi berapa panjang minimum dari rod yang harus dipunyai sehingga kita bisa menerapkan kasus D, atau kasus di mana panjang dari rodnya tak hingga. Oke, kita lihat solusinya. Ketahui suatu rod bentuk penampangnya sirkular, melingkar, diekspos ke udara luar. Ya, ini skemanya ya. Kemudian ditanyakan distribusi temperatur, berikut juga perpindahan panasnya, kehilangan panasnya di sepanjang permukaan rod, terus juga panjang dari rod jika kita ingin menggunakan asumsi bahwa panjangnya tak hingga. Oke, skemanya di sini, ya, jadi di ujung, di base-nya dia mempunyai temperatur TB-nya 100 derajat Celcius, terus mempunyai K yang tergantung dari material dari rodnya, nanti kita lihat berapa nilainya dari tabel. Terus diekspos ke udara lingkungan mempunyai temperatur 25 derajat Celcius, hanya 100 watt per meter kuadrat Kelvin. Diameternya diketahui
mm. L-nya menuju tak hingga ya. Asumsinya tentunya adalah steady state, kemudian satu dimensi, sifat dari materialnya konstan, jadi K-nya itu konstan, mulai dari ujung kiri ke ujung kanan. Ya. Kemudian kita bisa asumsikan tidak ada radiasi, kemudian H-nya uniform, ya, jadi hanya mulai dari pangkal sampai dekat dari permukaan di ujung itu dia seragam. Terus rodnya itu mempunyai panjang tak hingga. Nanti kita tentukan berapa panjangnya ini sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa rodnya itu mempunyai panjang tak hingga. Oke, pertama kita tentukan dulu sifat dari materialnya. Jadi kita perlu mendapatkan nilai K ya. Di sini pertama untuk copper atau tembaga itu kita bisa gunakan tabel A1 ya. Silakan Anda buka tabel A1 Anda di bagian akhir dari buku referensi. Nah, karena K-nya dari material itu fungsi dari temperatur, maka Anda harus ambil temperatur rata-rata. Yaitu di sini kita ambil rata-rata antara TB ditambah dengan theta hingga dibagi 2. Nanti ketemu 335. Kalau Anda gunakan tabel A1 untuk material copper ketemu K-nya 398. Anda bisa gunakan cara yang sama untuk menentukan K dari bahan aluminium alloy. Jadi paduan aluminium, tetap gunakan tabel A1. Berikut juga dengan stainless steel, Anda gunakan tabel A1. Nanti untuk stainless steel ketemu K-nya 14. Oke. Kemudian kemudian kita melakukan analisis. Ya. Langkah yang pertama tentunya kita menggunakan asumsi bahwa vein-nya itu mempunyai panjang tak hingga, sehingga kita menggunakan persamaan-samaan untuk kasus D. Ya. Persamaan kasus D itu distribusi temperaturnya dari persamaan 3.84. 3.84-nya tunjukkan ini. Bentar, pulpen saya ngadat lagi. Ini persamaan 3.84 distribusi temperatur untuk kasus di mana panjang dari rodnya tak hingga. Oke, di sini Anda sudah mempunyai nilai H-nya diketahui, kemudian K-nya sudah didapatkan, sehingga kalau Anda pakai bantuan kalkulator Anda, kalau mempunyai feature untuk membuat plot temperatur, maka Anda akan mendapatkan plot temperatur seperti ini. Perhatikan ini. Di sini distribusi temperaturnya semuanya mulai dari titik yang sama, 100 derajat Celcius. Terus temperaturnya menurun, fungsi dari X. X-nya ini panjang dari rodnya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, yang paling atas itu dia untuk material copper. Ya. Material copper dia ini mempunyai K yang tertinggi. Sehingga Anda perhatikan di sana temperatur, level temperaturnya lebih tinggi dibanding untuk aluminium maupun stainless steel. Ya. Kalau K-nya tinggi berarti tahanan termalnya kan kecil. Ya. Oke. Jadi di sini kalau Anda perhatikan lagi di distribusi temperaturnya, ya. Misalnya kalau kita perhatikan untuk material stainless steel, ya, distribusi temperaturnya ini garis paling bawah. Anda perhatikan di sini, temperaturnya drop cepat sekali, terus kemudian flat saat di titik ini. Titik ini memberikan acuan atau memberikan petunjuk kepada Anda bahwa panjang dari rodnya itu harus minimal mencapai titik itu untuk mengasumsikan bahwa panjang rodnya tak hingga, sehingga temperatur dari ujung rodnya itu sama dengan temperatur dari udara luar. Ini tak hingganya kan ini. Oke, kemudian bergerak lagi ke plot yang kedua. Untuk mendapatkan temperatur dari ujung sirip itu mendekati atau sama dengan temperatur tak hingga, itu panjangnya itu harus kira-kira di sini ya. Ini baru kelihatan sekarang
temperatur dari ujung siripnya itu sama dengan temperatur dari tak hingga. Jadi Anda perhatikan di sana ya, kalau stainless steel panjangnya itu minimal harus mungkin sekitar 60-70 ya, supaya temperatur dari ujung siripnya itu sama dengan temperatur tak hingga. Kemudian semakin besar K-nya, misalnya kita pergi ke aluminium, plot yang di tengah itu, maka panjangnya harus minimal ini 200 sekian supaya temperatur dari siripnya sama dengan temperatur dari udara luar, sehingga asumsi bahwa siripnya itu mempunyai panjang tak hingga berlaku. Nah, yang tertinggi di sini untuk copper, ya di sini copper Anda harus mempunyai mempunyai panjang ini lebih dari 300 ya. Oke, nanti kita lihat di step yang kedua, berapa panjang minimal yang diperlukan sehingga asumsi infinitely long fin ini berlaku. Setelah ketemu persamaan distribusi temperaturnya, kita bisa menghitung laju perpindahan panasnya, yaitu kehilangan panas melewati permukaan dari finnya. Nah, untuk kasus dengan panjang fin tak hingga, kita gunakan persamaan 3.85. Ya, Anda lihat lagi di tabel sebelumnya, persamaan 385. Di sini kita mempunyai H, P-nya diketahui, perimeter keliling, K-nya tergantung dari materialnya, AC-nya ada, theta B-nya ada. Anda masukkan angka-angkanya akan ketemu. Untuk material dari tembaga akan ketemu kehilangan panasnya 8,3. Dengan cara yang sama, Anda masukkan angka-angkanya untuk material aluminium dan material stainless steel akan ketemu kehilangan panasnya 5,6 dan 1,6. Anda lihat di sana bahwa semakin kecil K-nya itu kehilangan panasnya semakin kecil pula. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu berapa panjang dari rod sehingga asumsi bahwa panjangnya tak hingga ini berlaku. Ya, pertama, kalau Anda perhatikan, untuk kasus panjang tak hingga, itu kan berarti temperatur dari ujung siripnya itu sama dengan temperatur dari udara luar. Artinya apa? Di situ tidak ada perpindahan panas di ujung siripnya. Ya, alias dia mendekati adiabatik. Ya kan? Oke. Nah, di sini kita bisa samakan kasus atau persamaan perpindahan panas untuk panjang tak hingga ini dengan perpindahan panas untuk kondisi adiabatik. Nah, rumus perpindahan panas untuk panjang tak hingganya kan persamaan 3.85. Ini saya pakai lingkaran kuning ini. Nah, rumus perpindahan panas untuk kondisi adiabatik itu tadi kasus B kalau nggak salah ya. Itu persamaan 3.81. Samaannya saya tunjukkan lagi di pojok kanan atas. Nah, sini. Nah, Anda bisa samakan persamaan 385 ini dengan persamaan 3.81. Kalau Anda perhatikan di sana, dua persamaan ini, perbedaannya kan hanya di ini, suku ini. Tangen hiperbolik M kali L. Nah, kalau tangen hiperbolik M kali L ini sama dengan 1, maka persamaan 3.81 ini sama dengan persamaan 3.85. Artinya apa? Kalau L dari fin-nya itu sebandingan hingga sehingga tangen hiperbolik M kali L-nya itu sama dengan 1, maka kita bisa mengasumsikan bahwa panjang dari fin yang bersangkutan itu tak hingga. Kalau Anda samakan, misalnya di sini kita ambil bukan 1 tetapi 0,99. Jadi untuk mendapatkan panjang minimal supaya asumsi panjang tak hingga itu berlaku, nanti Anda akan ketemu bahwa untuk bahan koper itu panjang minimalnya itu harus 0,19 meter. Supaya asumsi bahwa kasus fin dengan panjang tak hingga itu berlaku. Nah, untuk aluminium dan stainless steel itu dia harus 0,13 meter untuk aluminium, sementara stainless steel itu panjang minimumnya harus 0,04 meter.